Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya, insyaallah nanti kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian, malam Jumat yang pertama di bulan Silih Murud Rabiul Tsani. Kemarinnya alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah, kita mengulang pelajaran yaitu tentang fikih. Alhamdulillah, kemarin kita sudah belajar tentang yaitu sholat. Mana kita sholat tentang khusyuk, mana khusyuk mubtadin, mana khusyuk abidin, mana khusyuk arifin. Itu tentang sholat. Insyaallah malam ini kita yaitu kembali memberi lembaran yang mana tentang fadilah sholat. Untuk apa kita belajar fadilah? Fadilah itu bukan hanya dijadikan sandaran, tapi fadilah sebagai motivasi kita beribadah kepada Allah supaya ada semangat, ya, semangat. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, as-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang agama. Barang siapa yang melaksanakan sholat berarti kuat agamanya. Barang siapa yang meninggalkan sholat itu seolah-olah sudah agamanya sendiri sudah runtuh. Nah, dalam hadis ini yaitu as-sholatu imaduddin wa fiha asrun. Sholat itu adalah tiang agama yang mana di dalam sholat itu adalah wafiha asratun. Di dalamnya itu ada 10 hal, 10 keutamaan bagi orang yang melaksanakan sholat. Yang pertama yaitu zainul wajhi, yaitu wajahnya akan bercahaya. Orang yang sholat itu wajahnya itu akan bersinar, bercahaya. Kenapa? Karena lima sehari semalam itu di kumah bener naten pucaludi kunaon air wudu. Ketika sudah bersih yaitu wajah kita dipuas dengan air wudu, kita yaitu melaksanakan sholat, maka wajahnya akan bercahaya, Pak. Yang kedua adalah wa nurul qalbi. Orang yang sholat itu adalah wa nurul qalbi, cahaya hatinya itu akan bercahaya. Dalam hadis lain yaitu disebutkan sholatul nurul bil qalbi. Sholat itu adalah penerang hatinya itu gelap yaitu bercahaya. Yang ketiga warohatul badan. Warohatul badan, orang yang melaksanakan sholat adalah dalam fadilah ini badannya akan sehat. Ketika sholatnya mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Yang kemarin kita pelajari tentang rukun sholat, mana yang rukun yang harus diucapkan oleh lisan, mana yang dilaksanakan oleh hati, mana yang dilaksanakan oleh anggota badan. Makanya kita harus membedakan kita sholat orang yang sehat dengan sholat orang yang lagi sakit. Mana kita sholat yang masih muda jangan disamakan dengan sholat yang seperti sudah tua. Contoh, orang sehat sholat itu bicaranya harus jelas, angkat tangannya juga harus normal karena masih sehat.
Jangan disamakan sholat dengan orang yang sakit. Karena orang yang sakit itu Allah memberikan dispensasi, diberi sokri keringanan. Masa orang yang sehat sholatnya Allahu Akbar, Sami Allah liman hamidah, jika nulis. Yang kedua yang bisa membedakan mana kita sholat anak muda dengan yang sudah tua. Ya, coba kita bercermin. Amalnya baru berapa, Pak? Berarti umur apa berapa? Juz 1. Mampu Pak kita yang masih umur 40 tahun bisa sama dengan apa? Walau alam. Makanya kita anak-anak muda sholat jangan ulah kali kedua abah. Betul. Mampu kita orang di umur 70 tahun Allah itu rahasia Allah. Jadi jangan samakan anak muda dengan yang tua. Gitu ya. Jadi nomor ketiga warhatul badan. Yakinlah bahwa sholat itu akan sehat. Makanya itu ada fikih kolaborasi mana ruku sujud itu Pak harus harus betul-betul supaya ini akeng. Ya. Penyeri cangkeng dijawe tangan diuk kue cangkeng nyeri sholat lagi itu kalau pun kita wastayang tidak kumah lurus itu. Yang keempat wa umsutil qabri. Orang yang sholat itu adalah dalam hadis wa umsutil qabri, sholat itu akan jadi teman Pak di kubur. Akan jadi teman di mana? Di kubur. Apa yang menjadi teman kita di kubur? Itu amal sholat Pak. Di antaranya itu sholat kita. Yakin ya. Terus yang kelima wa manjilur rahmah. Salat itu adalah tempat wa manjilur rahmah, tempat turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam salat itu adalah diskusi kita dengan Sang Khalik, yaitu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam wa miftahus sama. Wa miftah kuncinya langit, intinya yaitu turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala dari atas langit. Yang ketujuh wasiqalul mizan. Salat itu adalah bakal mengakibatkan yaitu disebut yaitu berat timbangan. Jadi amal kita nanti akan ditimbang Pak di alam alam mizan. Karena kita berat ke sebelah kiri atau ke sebelah kanan nanti akan ditimbang amal kita. Amal sholat. Nomor ke-8 wa mardatul rabbi, tempat yaitu turunnya ridho Allah Subhanahu wa taala. Adanya itu dalam sholat. Nomor 9 wasamanul jannah, bernilai surga. Nomor ke-10-nya yaitu wa ijabun minan nar, yaitu wa ijabun itu adalah hijab atau penghalang dari api neraka. Ini 10 fadilah, 10 keutamaan orang-orang yang melaksanakan yaitu ibadah sholat. Tinggal koreksi sudah sampai mana kita melaksanakan sholat. Apakah sholat kita sudah betul-betul menjadi sholat yang disebut yaitu as-sholatu, tadi itu imarudin, bihangnya dari agama. Yang kedua sudah menjadikan disebut as-sholatu syaiwal, sudah betul-betul melaksanakan sholat itu adalah yaitu mencegah dari kemungkaran. Pak, kita udah belajar sholat khusyuk, bagaimana kita belajar sholat khusyuk masih tidak bisa khusyuk. Mudah-mudahan terus berusaha dengan berupaya kita sholat itu harus bisa khusyuk. Yang kemarin mana khusyuknya akbidi, mana khusyuknya tentang mubtadin, mana khusyuknya tentang itu arif. Terus kita berusaha dan berupaya supaya sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi yaitu sholat itu adalah tiangnya agama. Ulama sepuh mencontohkan Pak,
sholat itu tidak ada pilihan, ibaratkan angka 1 ya, angka 1. Satu contoh, kita tadi mau pergi ngaji, ada sampah di jalan dibuang ke sisi, itu nilainya berapa? 0. Kita sholat menjadi 10 ya, 10. Tadi kita ada yang minta bantuan, kita kasih 10 miliar, berapa nilainya? 0. Sholat 1 rakaat dijumlahkan, berarti nilainya jadi berapa? Jadi 100 keutamaan. Makanya sholat apa tidak boleh ditinggalkan. Selagi kita masih hidup, masih bisa melakukan sholat. Makanya Bapak, sholatlah sambil berdiri, jangan sholat kita sambil tidur. Sholat sambil berdiri, jangan sholat sambil tidur. Intinya kita masih hidup, sholat. Ketika nanti terus maut mas sholatnya balik tidur nggak boleh. Jadi mending sholat atau mending sholat kan? Sholat. Jadi sholat itu harus berdiri, jangan sholat sambil tidur. Apalagi tidur sholatnya, apalagi yang paling terdepan menjadi imam. Ya, dan lain ini pada sehat. Lelaki yang sejati itu adalah sholat sendirian kemana? Ke masjid. Itu lelaki sejati. Yang lawannya sejati apa namanya? Lelaki yang kurang sejati ketika sholatnya itu diantar sama tetangganya ke masjid. Gitu. Jadi yang berani mah gimana? Yang sendirian ke masjid tanpa diantar oleh tetangga. Nanti kita ada waktunya Pak, kita sholat sendirian ke masjid, nanti mah kita sholatnya diantar sama siapa? Sama tetangga ke masjid. Alhamdulillah. Dan kita harus melaksanakan ibadah sholat agar kita selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam rasulillahi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Amin. Alhamdulillah wa yukafi majidah. Amin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وعلى البيت. اللهم بحق سورة الفاتحة اللهم صل على والقرآن الذي انتقت على بكل خير وتتفضل على بكل خير وتجعلنا من أهل الخير ومن تجمعتك أهل الخير وانكفضنا بأحياننا وأنفسنا وأولادنا وأهلنا وأصحابنا وأحبابنا لكل منة وموس وأخبرنا ولكل غير متبر كل غير ومن يقال يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد ونعوذ بك من شر هذه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أسألك الإجابة يا رب بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.